Welcome to my channel. Hai pribadi, perkenalkan nama saya Niputa Negra Pratiwi, berasal dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 206091036, berasal dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul serta mekanisme persalinan normal. Tulang panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang keras terdiri dari tulang-tulang, serta bagian lunaknya terdiri dari otot-otot ligamentum yang berfungsi sebagai wadah alat genitalia serta tempat jalan lahir. Tulang-tulangnya berfungsi sebagai tempat penyangga dari abdomen. Nah, tulang panggul terdiri dari dua bagian, yaitu pelvis mayor atau panggul besar serta pelvis minor atau panggul kecil. Nah, di pelvis mayor atau panggul besar ini dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu 2 pangkal paha atau os coccyx, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, serta 1 tulang tungging atau os coccygeus. Nah, di pangkal paha atau os coccyx ini terdiri dari 3 buah tulang. Dapat dibedakan dari adanya acetabulum. Nah, dari acetabulum ke atas itu ada tulang usus atau os ilium. Nah, tulang usus ini merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan bagian belakang tulang panggul. Nah, batas atas yang merupakan nada penebalan ini disebut dengan crista iliaca. Serta di depannya ini, di depan ujungnya ada bagian yang menonjol dari crista iliaca, itu disebut dengan spina iliaca anterior superior. Nah, yang kedua ada tulang duduk atau os ischium. Nah, tulang duduk ini terdapat di sebelah bawah tulang usus serta ada bagian pinggir belakang yang menonjol. Yang ini disebut dengan spina ischiadica. Serta ada tulang belakang yang sangat tebal, itu berfungsi sebagai untuk mendukung badan kita saat duduk, disebut dengan tuber ischiadicum. Yang ketiga ada tulang kemaluan atau os pubis. Nah, tulang kemaluan atau os pubis ini terdapat di sebelah bawah dan depan tulang usus, dengan tulang duduknya yang dibatasi oleh foramen obturatum. Nah, tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus ini disebut dengan ramus superior ossis pubis. Yang kedua ada tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang ini berbentuk segitiga dengan bagian atasnya yang melebar serta bagian bawahnya yang mengecil. Nah, tulang kelangkang ini terletak di antara kedua tulang pangkal paha yang terdiri dari 5 buah ruas tulang yang berhubungan erat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagian atas sakrum yang menonjol disebut dengan promontorium. Yang terakhir ada tulang tungging atau os coccygeus. Nah, tulang tungging ini berbentuk segitiga dengan ruas 3 sampai 5 buah yang bersatu padu. Nah, pada saat persalinan ini tulang tungging dapat terdorong ke belakang hingga 1 sampai 2 cm sehingga dapat memperluas jalan lahir. Yang kedua ada pelvis minor atau panggul kecil. Nah, di panggul kecil ini merupakan yang terpenting, yaitu sebagai tempat alat reproduksi wanita untuk membentuk jalan lahir. Nah, di pelvis minor ini dibentuk oleh 4 buah bidang. Yang pertama itu ada pintu atas panggul atau PAP. Nah, PAP ini dibentuk oleh promontorium, ada sayap os sacrum, ada linea terminalis atau innominata kanan dan kiri, serta
ramus superior osis pubis kanan dan kiri, serta pinggir atas simfisis pubis. Ada pintu tengah panggul atau PTP. Nah, di PTP ini dibentuk oleh dua buah bidang, yaitu yang pertama ada bidang luas panggul. Nah, di bidang luas panggul ini dibentuk oleh pertengahan simfisis melewati acetabulum menuju osakrum 2 dan 3. Sesudah ada bidang luas panggul, selanjutnya ada bidang sempit panggul. Nah, di bidang sempit panggul ini dibentuk oleh tepi bawah simfisis menuju kedua spina ischiadica serta memotong osakrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Yang terakhir ada pintu bawah panggul atau PBP. Nah, pintu bawah panggul ini bukanlah merupakan satu bidang, tetapi terdiri dari dua segitiga dengan dasarnya yang sama. Nah, segitiga yang pertama itu atau segitiga depannya dengan dasarnya yaitu tuberosis ischiadica dengan dibatasi arcus pubis. Sedangkan segitiga belakang dasarnya yaitu tuberosis ischiadica dengan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Oke guys, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu mekanisme persalinan normal. Sebelum kita mulai, mekanisme persalinan itu yang normal itu adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah atau dari kepala janin terhadap jalan lahir atau bagian panggul pada saat melewati jalan lahir. Adapun bagian-bagian dari rentetan persalinan normal yaitu yang pertama ada engagement, yaitu terjadi ketika pada saat diameter terbesar dari presentasi bagian janin telah memasuki rogam panggul. Nah, pada bagian terendah janin ketika telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah, pada saat sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir, itu disebut dengan synclitismus. Selanjutnya, jika kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah, itu disebut dengan asynclitismus anterior. Selanjutnya, jika kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis, itu dinamakan dengan asynclitismus posterior. Yang kedua ada descent. Nah, peristiwa ini terjadi ketika bagian terendah janin melewati panggul. Yang ketiga yaitu ada fleksi. Nah, pada bagian ini yaitu terjadi keadaan normal fleksi, yaitu bagian janin, dagu janin mendekat ke arah sang dada janin. Yang keempat ada putaran flaksi dalam. Nah, pada saat ini terjadinya kontraksi sehingga kepala janin mengarah ke bawah, lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Nah, pada extension ini atau langkah kelima ini terjadi saat kepala janin mencapai perineum, yaitu kepala akan defleksi, yaitu kepala janin akan ke arah anterior atau perineum. Yang keenam ada putaran praksi luar. Nah, saat ini terjadi ketika kepala lahir dengan occiput anterior. Pada saat itu bahu memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Nah, sehingga rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal sang bahu bayi. Yang terakhir ada langkah expulsion. Nah, pada saat ini setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang si pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Sekian dari penyampaian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Bye everyone.